Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah dalam ibadah persekutuan teruna Jemaat Sulagar Semarangkayu. Tapi sebelumnya adik-adik tetap ingat protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa tetap menggunakan masker. Adik-adik, sebelum ibadah ini kita mulai, kita saat teduh sejenak. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Kita menyanyi Gita Bakti nomor 20, bait yang pertama, umat Tuhan mari datanglah. Umat Tuhan mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, sungguh sukacita Tuhan di pagi ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Engkau masih memelihara, menjaga kami. Pada semalam Tuhan telah berlalu dan hingga pagi ini Tuhan kami bangun dengan tubuh. Engkau memberikan kami tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk beribadah, memuji memuliakan-Mu dalam ibadah persekutuan teruna Sulagar Semarangkayu. Bimbing kami Tuhan, bila kami Tuhan dapat mendengarnya firman yang Kau berikan lewat Kak Sterling. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Gita Bakti nomor 61, bait 1, kita nyanyikan, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, di mana pada pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Tapi sebelum kami membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, biarlah ya Bapa, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati hamba-Mu, anugerahkan hamba hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba mampu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan adik-adik kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri. Dan kita membaca terdapat dalam kitab Esra pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Esra pasal 7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian.
Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Asarya, bin Hilkiah, bin Salum, bin Saldok, bin Ahitub, bin Amarya, bin Asarya, bin Merayot, bin Seraya, bin Usia, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eliasar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa, yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginnya. Oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa orang Israel, imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Terpujilah Kristus, Hosiana. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pertemanan yang saling mendukung. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengenal siapa Ezra. Minggu kemarin kita sudah mendengar cerita Ezra yang menulis kisah pemulihan bangsa Israel. Tahap pertama yang dipimpin Zerubabel dan Yosua. Pada waktu Raja Persia yang bernama Kores. Dan pagi ini kita kembali mendengar cerita tentang keteladanan Ezra. Sebelum Ezra diutus memimpin bangsa Israel pada tahap kedua masa Raja Artasasta. Ezra bergaul akrab dengan raja. Kemampuan sebagai pemimpin tidak diragukan. Ezra bukan hanya seorang imam dan juga pemimpin yang cakap, karena kemampuan dalam kecakapan Ezra sehingga raja memberikan titah atau perintah untuk memimpin bangsa Israel beserta rombongan yang terdiri para imam, para orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Merekalah rombongan yang kembali memulihkan kondisi Yerusalem yang telah hancur. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Ezra mempunyai hubungan yang baik dengan raja, di mana raja memilih Ezra sebagai seorang pemimpin, bahkan mendukung dan menopang Ezra dalam memberikan segala yang dibutuhkan Ezra bersama rombongan. Ini suatu bukti keteladanan, kecakapan Ezra dalam membangun
hubungan baik dengan orang-orang di sekitar, terlebih hubungan dengan raja, karena mustahil raja memilih seorang pemimpin yang tidak cakap dan tidak berjiwa kepemimpinan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua punya sahabat, punya teman. Bagaimana hubungan pertemanan dapat berjalan dengan baik? Itu tergantung ketika perbuatan dan tindakan yang baik yang kita nyatakan, seperti saling mendukung dan saling menopang. Contoh, ketika ada teman kita yang lagi punya masalah, sebagai teman yang baik, kita memberikan perhatian, memberikan semangat, memberikan motivasi yang positif, bukan sebaliknya, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan iri hati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau dikasihi Allah, orang tua, adik, kakak, dan disayangi teman, jadilah sahabat semua orang yang memiliki sikap yang baik, suka menolong, suka mendukung, dan teladanilah Ezra. Dia bukan hanya pintar menyampaikan Taurat Tuhan, tetapi dia juga melakukan Taurat itu kepada orang-orang di sekitar, sehingga orang-orang raja Allah menyayangi Ezra, bahkan menopang Ezra. Lewat cerita kita pagi ini, marilah kita berkomitmen untuk lebih setia, beribadah, serta melakukan apa yang kita dengar lewat mengasihi Allah, orang tua, kakak, adik, teman, semua orang, agar Allah memilih kita, memberkati kita, kita pun dapat mewujudkan cita-cita kita. Amin. Adik-adik, kita meresponi firman Tuhan kita dengan kita menyanyi dari GB 226, Hidup yang Jujur, baitnya yang pertama. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang ku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi katamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di mana di pagi yang indah ini kami sudah boleh mendengarkan akan cerita firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan, dapat memaknai dalam kehidupan kami, dan kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih juga kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh didukung
oleh Bapak Pendeta, para pelayan dan pengurus, serta kedua adik kekasih kami, Sergio dan Billy. Tuhan berkati kami semua di dalam kehidupan kami sekeluarga, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khususnya bagi kedua adik kekasih kami, dalam pengharapan, dalam cita-cita mereka, biarlah Tuhan senantiasa menopang mereka, agar mereka boleh meraih prestasi dan meraih cita-cita yang mereka harapkan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, pada pagi ini juga kami mendoakan buat adik-adik kekasih kami yang saat ini sedang beribadah di rumah, belajar di rumah. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, serta anugerahkan mereka kecerdasan. Tuhan berkati kedua orang tua yang dengan setia dan sabar mendidik, menopang, dan mengarahkan mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan dan memberkati kehidupan kedua orang tua mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Pada kesempatan pagi ini juga ya Tuhan, kami mendoakan khususnya bagi gereja kami GPIB Solo Gracia Marangkayu, bersama dengan pendeta, majelis, pengurus Pelkat, dan panitia-panitia yang sudah terbentuk, bersama dengan pegawai kantor, koster. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara mereka, memberikan mereka hikmat, agar mereka boleh dengan sukacita melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Bagi jemaat dalam pergumulan mereka, ketika mereka mencari lapangan pekerjaan, dan pada saat ini mungkin mereka ada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mau menopang kepemimpinan bangsa dan negara kami, baik di tingkat atas maupun di tingkat pelosok. Baik kepada Bapak Presiden dan aparat desa, Tuhan senantiasa memakai mereka dengan bijak dan arif, agar mereka boleh memimpin kami rakyatnya dengan bijaksana, seturut mau dan kehendak Tuhan semata-mata. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini bangsa kami masih dilanda oleh COVID-19, yang pada saat ini ya Tuhan, kami sudah menemukan vaksin. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, agar vaksin ini dapat memberikan kekebalan tubuh bagi kami semua masyarakatnya. Berkati tim medis, berkati dokter, berkati perawat, berkati keluarga mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, serta berikan mereka semangat. Terima kasih ya Bapa dalam surga, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami, lewat doa yang sempurna yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada ke-12 muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan ungkapan syukur kita pada pagi hari ini lewat persembahan. Sebelumnya itu adik-adik, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 87 baitnya yang pertama. Setelah pun di persembahan dijalankan, kita lanjutkan dengan baitnya yang kedua. Aku bersyukur. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku ucap syukur selamanya. Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Engkau curahkan darah kudus dari tebusan dosa manusia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, terus setia bersyukur. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, di mana di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Engkau selalu berikan kami di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan, agar persembahan ini ya Tuhan dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teladanilah Ezra dan hiduplah saling menolong dan menopang satu dengan yang lain. Adik-adik, sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 116. Baitnya yang pertama, Yesus menginginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami bersyukur
karena ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya boleh jadi seturut mau dan kehendak Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kak Prilly Kak Serly, Elvi, mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.